Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang jaringan otot, mengenai fungsi, jenis, dan mekanisme kerja otot. Coba sekarang kamu pikirkan apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia dapat digerakkan tanpa ada bagian lainnya? Tanpa otot, tulang dan sendimu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuhmu adalah jaringan otot. Cobalah perhatikan, setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di dalam tubuhmu. Banyak sistem dalam tubuhmu mempunyai beberapa macam jaringan. Otot dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Karena kontraksi ini, bagian-bagian tubuhmu bergerak. Dalam kontraksi ini juga diperlukan energi. Di dalam slide ini disajikan 3 jenis jaringan otot. Jaringan otot itu ada 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaannya ada di dalam hal bentuk, dalam hal warna, jumlah inti, letak di dalam tubuh, sifat, reaksi terhadap rangsangan, ketahanan bekerja. Dan di sini juga diperlihatkan gambar ketiga otot tersebut. Nah, mari kita satu persatu memperhatikan perbedaan dari ketiga jenis otot ini. Bentuk gelendong itu ada di otot polos. Bentuk gelendong itu seperti apa? Kita lihat gambar di bagian bawah. Gelendong itu seperti bulat di tengah, lalu meruncing ke bagian ujung kiri dan kanan. Kemudian sedangkan otot lurik dan otot jantung berbentuk serabut atau silindris. Perbedaannya jika otot jantung itu memiliki cabang. Warna pada otot polos itu warnanya polos. Sedangkan otot lurik dan otot jantung berwarna lurik. Apa itu lurik? Lurik itu ada kelihatan hitam dan putih. Terlihat seperti ada yang gelap dan ada yang terang. Kemudian jumlah inti pada otot polos terdiri dari 1 inti, kemudian letaknya di tengah. Sedangkan otot lurik banyak intinya dan terletak di pinggir. Nah, jika otot jantung hanya 1 atau 2 dan dia terletak di tengah. Letak otot polos itu ada di organ dalam. Contohnya misalkan di sistem pernafasan, sistem pencernaan. Jika otot lurik itu dikenal juga otot rangka, makanya otot lurik ada atau terletak di rangka atau tulang manusia. Otot jantung namanya juga otot jantung, makanya otot jantung ini ada di jantung. Sifat otot polos dan otot jantung itu bekerja secara tidak sadar. Kita menggerakkan jantung kita itu tidak sadar. Bayangkan kalau kita menggerakkan jantung secara sadar ya, jika kita tidur, maka jantung kita tidak bergerak dong kalau secara sadar. Makanya otot polos dan otot jantung itu bekerja secara tidak sadar. Lalu otot lurik atau rangka itu bekerja secara sadar. Kita menggerakkan tangan kita, kaki kita, kepala kita itu secara sadar. Ketahanan bekerja. Otot polos atau di dalam pencernaan atau pernafasan, ketahanan bekerjanya sangat tinggi. Otot rangka itu rendah. Sedangkan otot jantung sedang. Nah, kalau kita ingin melihat perbedaannya, boleh dilihat di gambar masing-masing otot di slide ini. Nah, kita bisa melihat letak otot pada tubuh kita. Misalkan gambar pertama, otot polos itu ada di pencernaan, di lambung, di usus, di hati. Nah, letak otot
lurik itu ada di rangka, di tangan misalkan pada gambar ini, lalu di jantung ada otot jantung. Baik, ini nama-nama otot pada tubuh manusia. Contohnya ada otot pelipis, otot rahang, otot dahi, otot bisep, trisep, dan ada di kaki, ya, di paha ada otot rectus, otot vastus, di kaki ada otot gastrocnemius, dan sebagainya. Ini beberapa otot yang ada pada tubuh manusia. Otot itu melekat pada tulang, jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Berikut adalah kerja otot. Dikasih contoh di sini adalah otot tangan, bisep dan trisep. Gerakan otot rangka adalah hasil kerja otot secara berpasangan. Saat satu otot dari pasangan tersebut berkontraksi, otot yang lain berelaksasi atau kembali pada panjang semula. Bila suatu berkas otot berkontraksi, otot menjadi lebih pendek, berdiameter lebih besar, dan lebih keras. Sebaliknya, bila berkas otot berelaksasi, maka otot menjadi lebih panjang. Nah, kita bisa lihat di sini ada otot bisep berkontraksi, ototnya akan menjadi lebih pendek dan biasanya diameternya akan menjadi lebih besar. Jadi kalau kalian ingin mempraktekannya seperti membengkokkan tangan, maka di bagian otot atas itu atau otot bisep itu kalian akan meraba, itu akan lebih keras dibandingkan otot trisep yang pada bagian bawah. Jadi otot bisep itu kontraksi ketika dia memendek dan membesar, dan trisep akan berelaksasi. Itu bekerja secara berpasangan. Otot bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan. Ada yang bekerja secara berlawanan, ada yang bekerja secara bersama-sama. Nah, berikut contoh otot pada manusia yang bekerja secara berlawanan. Contohnya adalah otot bisep dan trisep yang diperlihatkan jelas pada slide sebelumnya. Kerja kedua macam otot ini bersifat antagonis atau berlawanan. Berlawanan dimaksud adalah jika kita membengkokkan tangan, maka otot bisep itu akan kontraksi, sedangkan yang trisep, otot trisep akan berelaksasi. Itu bekerja secara antagonis atau berlawanan. Dua macam otot bisa bekerja tidak berlawanan atau bersifat sinergis atau bekerja secara bersama-sama. Bersama-sama melakukan kontraksi dan bersama-sama melakukan relaksasi. Contoh dari otot sinergis adalah otot bisep dengan otot lengan bawah. Kedua macam otot ini sama-sama berkontraksi saat lengan membengkok.